Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini di Renungan Malam kita akan membahas seri tokoh Alkitab yang saya coba ambil sisi lain dari tokoh Alkitab ini seperti yang biasanya secara umum dibahas di gereja-gereja. Saya mau bahas tentang Daniel gitu ya. Daniel semua orang tahu kalau Daniel ini boleh dibilang yang mempopulerkan puasa Daniel gitu ya. Padahal coba perhatiin baik-baik. Daniel tuh nggak berpuasa. Daniel tidak berpuasa. Dikatakan Daniel tidak ingin menajiskan dirinya dengan makanan raja. Kenapa begitu? Daniel nggak mau menyentuh makanan raja karena makanan raja, Raja Babel waktu itu ketika Daniel dibuang ke Babel, itu makanan raja adalah makanan yang sebelum disajikan ke meja raja itu dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Nah, dalam hal inilah Daniel tidak mau mencemarkan dirinya, nggak mau menajiskan dirinya. Karena dia nggak mau makan makanan yang telah dipersembahkan. Nah, dan makanan-makanan yang telah dipersembahkan ini tidak cuma dimakan oleh raja, tapi juga orang-orang penting di sana. Jadi misalnya saya Daniel, lalu bekerja dalam sebuah instansi pemerintahan dan diwajibkan pokoknya saya ini sebagai seorang pejabat negara harus sehat karena makanannya itu harus dijaga banget, minumannya juga harus dijaga, nggak boleh makan asal-asalan gitu ya. Akhirnya disediakanlah makanan yang super mewah, super nikmat, super bergizi, ya, disediakan mau katakanlah eh, rendang kualitas terbaik gitu ya, babi guling ya, lalu ayam panggang, dan sebutin lah banyak makanan-makanan enak. Tapi makanan-makanan ini sebelum disajikan dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Nah, menurut iman dari Daniel, hal itu adalah hal yang najis. Jadi dia nggak mau mencemarkan dirinya. Jadi sebenarnya Daniel tuh tidak sedang berpuasa. Dan Daniel juga bukan seorang vegetarian. Ya nggak ditulis sih, tapi saya meyakini Daniel bukan seorang vegetarian. Daniel makan sayur bukan karena dia vegetarian. Dari mana saya bisa nebak ini? Karena Daniel bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, adalah keturunan dari bangsawan Israel. Tidak ada orang bangsawan Israel yang mau-maunya jadi vegetarian. Mereka hidup mewah sebagai seorang bangsawan. Tapi karena Daniel lebih taat sama Tuhan, ketika dia melihat dalam pembuangan, wah makanan ini telah dipersembahkan kepada dewa. Kalau saya sentuh, saya berarti menajiskan diri. Jadi Daniel tidak mau mencemarkan dirinya karena makanan. Maksudnya gini, jangan sampai gara-gara apa yang kita makan, hidup kita jadi najis di mata Tuhan. Akhirnya Daniel, karena dia cinta Tuhan, dia lebih memilih hidup dengan hanya memakan sayur-sayuran. Karena hanya sayur-sayuran yang tidak dipersembahkan. Hanya makanan-makanan bergengsi yang dipersembahkan. Dia mengorbankan apa yang menjadi kesukaannya dalam hal makanan ya. Kalau dia misalkan dia punya makanan favorit, akhirnya dia jadi nggak makan. Dia cari makanan apa sih yang nggak dipersembahkan? Ya hanya sayuran. Kalau kalian baca lagi di pasal-pasal berikutnya, Daniel ada baru ada satu puasa. Dia benar-benar berpuasa dan itu puasanya jelas. Dia berpuasa 21 hari dan hanya memakan sayuran pahit. Jadi kalau mau dicek lagi, Daniel puasanya itu hanya yang 21 hari yang makan sayuran pahit. Entah dari mana ceritanya ada puasa 40 hari namanya puasa Daniel. Puasa yang hanya memakan sayur-sayuran, intinya tidak memakan makanan yang, ada yang bilang gini, makanan yang tidak bernyawa. Sekarang saya tanya, makanan apa yang tidak ada yang nyawa? Makanan apa yang tidak ada nyawanya? Daging, iya dari hewan bernyawa. Kan tumbuh-tumbuhan juga bernyawa. Yang menghasilkan padi, menghasilkan buah, menghasilkan sayur, itu kan bernyawa sebenarnya. Penjelasannya kurang tepat aja gitu ya. Nggak usah didebatin. Nah, Daniel dari awal itu bukan vegetarian. Daniel itu seorang bangsawan, tapi untuk Tuhan dia rela tidak makan makanan yang nikmat. Dia rela untuk tidak menyentuh semua yang enak supaya dia tetap hidupnya berkenan sama Tuhan.
dan akhirnya dia memilih makanan yang tidak nikmat gitu, sayur gitu. Kalau kita mempresentasikan gitu dalam hidup kita, apakah kita rela untuk menjauhkan apa yang nikmat menurut kita supaya kita bisa makin dekat sama Tuhan, supaya hidup kita tetap berkenan sama Tuhan? Apakah kita mau menyingkirkan apa yang namanya itu gengsi, apa yang namanya itu mungkin kekayaan materi, tapi nanti ujung-ujungnya akan membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah kita mau menjauhkan itu semua untuk Tuhan? Itu pilihan tangan kita. Nah, Daniel walaupun dia keturunan bangsawan, tapi dia taat, dia takut sama Tuhan. Dia tidak menganggap kemewahan dan semua gengsi itu sebagai sesuatu hal yang layak untuk dipertahankan, karena Tuhan jauh lebih di atas semua kemewahan dan kenikmatan itu. Kalau memang dengan cara dia memakan makanan yang tidak nikmat, menurut orang tidak nikmat, untuk bisa dekat sama Tuhan, ya sudah, jalani saja. Karena dia tahu yang punya hidupnya itu Tuhan. Jadi dia memutuskan untuk menjauhi kemewahan, menjauhi kenikmatan supaya dia bisa makin dekat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menjauhi, bahkan membuang semua hal, segala hal, bahkan sampai semua orang yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Apakah kita mau, atau kita malah berkompromi? Ya Tuhan ngerti lah, masa ginian, masa kapan lagi bisa dapat cuan gede, kapan lagi bisa dapat exposure mantap, viewers bertambah, followers bertambah, kapan lagi? Tapi dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita mau membuang itu semua? Biar ini jadi bahan perenungan kita malam ini.